tapi namanya masih kok. Mungkin ini berbentuk padahal sekarang yang dapat kan juga, mau yang ini, kan juga, tempatnya aman sekarang ini sudah bagus. Jadi banyak mutasi, Banyak mutasi. Oke Bapak Ibu, perkenalannya cukup Bapak Ibu ya. Nanti kita punya waktu sampai sore, jadi silakan nanti berngobrol-ngobrol, manfaatkan waktu. Talking. Saya mengatur kelas itu ya, itu saya upayakan untuk tidak mengulang, maksudnya tidak mengulang ketemu. Maksudnya orang ini kira-kira. Jadi pasti ketemunya dengan yang lain-lain. Jadi Bapak Ibu sekarang di kelas ini pasti belum pernah ketemu kan? Belum. Baru hari ini kan? Oh, dengan siapa? Tidak, maksudnya kelasnya ya. Kelas lokat 3 kemarin beda kan? Tidak ada yang bertemu kan? Itu makanya silaturahmi itu penting. Karena silaturahmi itu pertama rezeki ya. Jangan mengalir, panjang umur itu mungkin karena istilah saja. Tapi kalau kita ketemu itu sehat ya. Itu berjabat tangan, kadang-kadang ya. Langsung energi positif itu akan berkurang. Ya, mudah-mudahan manfaatkan hari ini Bapak Ibu, jangan lewatkan hari ini begitu saja. Silakan diskusi, ngobrol, sekolah, karena jarang-jarang program yang menghadirkan sekolah berbeda. Ya, biasanya kan antar kecamatan berbeda. Di apa namanya? Kalau KKG antar kecamatan. Kalau itu bukan antar kecamatan lagi kan? Sudah daerah ketemu dengan Gandus. Oke, nah Banyuasin ketemu dengan KKG. Oke. Sudah. Nah, Bapak Ibu, ini tujuan kita akan bersama Bapak Ibu sampai ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan Anda dapat ilmu. Pertama, Bapak Ibu akan menunjukkan kemampuan coaching. Jadi kita akan bermain coaching-coachingan. Coaching atau coaching? Jadi ini mulai yang kedua, Bapak Ibu akan mengidentifikasi kekuatan, area pengembangan, dan menyusun rencana perbaikan ya, dalam proses pembelajaran yang ada murid. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta mampu menunjukkan kemampuan melakukan rangkaian supervisi akademik. Jadi Bapak Ibu, karena program guru penggerak ini dipersiapkan Bapak Ibu sebagai paling tidak pengawas atau menjadi guru pembelajar di sekolah masing-masing, maka ini yang paling akan ditemui di setiap sekolah ya, mensupervisi. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah jadi kepala sekolah misalnya, membantu kepala sekolah, apalagi jadi kepala sekolah yang kalau tambah akan bagus, karena di pendirian yang terbaru itu pengawas tidak lagi mensupervisi guru, tapi yang mensupervisi itu adalah kepala sekolah dibantu oleh kalau kepala sekolah yang mensupervisi. Kalau teorinya memang kepala sekolah itu harus dulu. Siapa sih pak sekarang ada kelas ini? Makanya dulu. Yang sekarang posisi kepala sekolah siapa? Jadi kepala sekolah bertugas mensupervisi, tetapi kepala sekolah ini kan sibuk ya. Bolehlah dibantu wakilnya. Saya juga wakil. Saya selalu mensupervisi guru-guru. Ya. Nah, guru penggerak inilah yang akan bisa mensupervisi dengan pendekatan coaching. Ya. Jadi 3 itu Bapak Ibu nanti ingatkan ya. Apakah sudah dapat atau belum sampai sore kali ya? Kalau di antara 3 ini Bapak Ibu ternyata belum dapat, rugi. Jadi Bapak Ibu diharapkan dapat 3 ini. Okay. Nah, untuk mendapatkan 3 tujuan pelajar tadi, Bapak Ibu agenda ini karena pembukaan tadi sudah dilaksanakan, walaupun tadi pembukaannya sekilas saja ya. Kemudian yang kedua
review materi dan refleksi pengalaman coaching. Karena Bapak Ibu, saya yakin sudah belajar modul coaching dan main kucing-kucingan dengan rekan sejawat dan dengan kawan-kawan di dunia maya, berkolaborasi di Rupol 1 dan 2. Sudah semua? Sudah semua? Mempraktekkan sudah ya? Nah, akan review pengalaman Bapak Ibu, mempertajam pemahamannya terhadap materi atau modul coaching. Yang ketiga, prakteknya langsung. Jadi memang kalau di Lokakarya ini banyak praktek-praktek kan. Kalau di dunia maya, di LNS, kita berhubungan dengan laptop. Jadi kenal sama Pak Ilham ini sama mungkin dari PP lain ya, teman-teman PP lain. Karena ini tidak satu pas laptop ya, beda kan kita tahunya ya. Pasti ketemu sama teman-teman yang lain, pasti. Tapi pakai laptop. Lokakarya ini tempat kita refreshing, ya. Kita belajarnya nggak usah serius-seriusnya, kita sambil santai, tetapi fokus terhadap tujuan pembelajaran. Kemudian ada umpan balik dari praktek coaching, artinya dari teman-teman akan memberikan komentar, ya. Kemudian yang kelima, praktek rangkaian ini. Ini praktek langsung Bapak Ibu akan mensupervisirkannya. Ya. Jadi seolah-olah Bapak Ibu itu kepala sekolah. Ya, mensupervisi akademik. Yang ada istilah pra, observasi dan kita lihat ini. Memori ingatan Bapak Ibu masih terkenal tentang kompetensi coaching ini. Yang terakhir penutup. Sholat sudah akan tutup 15.30. Semua sudah beres. Bangku kursi sudah seperti semula. Ini bangku kursi tidak kayak ini, Bu. Jadi nanti kita akan kembalikan lagi seperti kelas. Ya, kelas ya, kelas. Jadi meja kursi sudah dari kelas. Tolong bantu kami nanti dari PP untuk mengatur kembali kelas ini, sehingga karena kita numpang di SMP. Biasa kita akan membereskan. Oke, nah ini dia. Kesepakatan kelas gunanya adalah untuk supaya Bapak Ibu bisa nyaman dalam memberikan komentar atau pendapat atau melaksanakan kegiatan. Kira-kira dari yang mau kata ini, apakah ada yang mau ditambah atau cukup? Yang pertama, menghargai sama Ustaz PP, ya. Yang kedua, satu berbicara semua mendengarkan. Jadi kalau misalnya Pak Ilham ngomong, yang lain benar ya ngomong, supaya Pak Ilham merasa didengarkan. Jadi kalau misalnya Pak Ilham ngomong, yang lain ngomong, khawatir saya Pak Ilham kaget, bingung nih sampai dengar ini. Oke, bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Tepat waktu, ini yang menjadi tepat waktu. Saya berharap pembelajaran kita besok-besok kita masih ada 3 kali ya, 3 kali noka, jadi hadir tepat waktu karena kita berpasti dengan waktu. Karena kami sebagai fasilitator 3 orang punya waktu masing-masing. Jadi waktu penting bagi kami. Ya, penting bagi kita. Yang keempat, perlu berpartisipasi aktif. Artinya kita boleh memberikan komentar, memberikan pendapat, bertanya, silakan. Bertanya dengan pengajar praktek atau bertanya dengan sesama cilik. Oke. Yang kelima, fokus pada sesi belajar. Ada yang tambah lagi? Ya. Menjaga kebersihan. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup ya? Saya pikir cukup saja untuk bagaimana.
Baik, kita masuk agenda yang pertama, ya, review singkat. Siap-siap, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ya, ada saja dulu. Ya, yang tahu boleh tunjuk tangan. Tunjuk tangan dulu, jangan kaki, tunjuk tangan. Jawab saja sepemahaman Bapak Ibu selama 1 bulan kurang lebih belajar di modul coaching. Ya. Handphonenya boleh matikan dulu. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Di sini tidak ada salah benar, tapi pendapat pemahaman Bapak Ibu. Oke? Tunjuk tangan, nanti saya persilakan. Di tangan dulu, saya persilakan. Ini reviewnya singkat-singkat saja. Tidak lupa. Kamu khawatir? Khawatir? Kasih jawab. Oke, pertanyaan pertama. Apa perbedaan coaching, mentoring, dan konseling? Ada yang lain tunjuk tangan? Ayo. Dapat sarapan, Pak Yuk. Nah, Dapat sarapan dari Bu ya? silakan. Pak Ilham, boleh. Oke, Berikan pendapatnya. Waalaikumsalam. Nah, tadi tepat waktu, Pak ya. Jadi memang kondisi ini memang sama-sama kita alami. Yang gila-gila nih, Pak. Silakan. Oke, bahasanya adalah perbedaan coaching, mentoring, dan konseling. Ya, mohon maaf dulu sebelumnya kalau memang ada yang miss nantinya. Oke, apa? Jadi coaching, mentoring, dan konseling ini Boleh tujuannya diberi. Foto boleh, foto. Ini mohon maaf dulu nih, bajunya Minta maaf semuanya. formal sebenarnya nih. Katanya mau ada baju tadi, jadi saya pakai baju. Perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling ini kalau saya runutkan, coaching itu lebih kepada review saja, mencari solusi, bukan justifikasi. Jadi mencari solusi. Sedangkan mentor itu adalah berbagi ilmu, ya, berbagi ilmu. Mentor dengan mentee, ya, berbagi ilmu. Sedangkan konseling adalah ilmu masalah. Jadi ke studi kasus boleh, studi konseling, jadi sama-sama. Ya kalau runtutannya seperti itu. Ya sepengetahuan saya. Jadi saya ulang lagi, coaching yang bertujuan untuk si coachnya sendiri menentukan solusinya sendiri. Sedangkan mentoring itu adalah berbagi ilmu, konseling adalah Bimbingan. dari apa yang menjadi runutan kegiatan si bahasa konselor. Oke, seperti itu. Oke, kita kasih tepuk tangan. Halo. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, itu pendapat Pak Ilham. Video ke. Ada yang mau berapa lagi? Boleh, silakan. Jadi sebutkan nama. Iya, mati. Boleh memilih siapa boleh. Boleh. Ini yang dia. Oke. Bismillah. Nama? Cak rumah di dusun banget. Yang mantap ke itu. Sama-sama menyelesaikan masalah antara kucing dan kucing dan kucing, tapi kucing di sini ini memberikan masalah dengan pendekatan, jadi kita menggali potensi-potensi yang ada pada diri seseorang. Jadi seseorang itu memecahkan masalahnya sendiri dengan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Itu coaching. Sedangkan mentoring ya tadi dia bisa sharing metode orang yang sudah ahli, misalnya mengajarkan kepada seseorang. Ya, kalau counseling ini termasuk memecahkan masalah juga, tapi ini apa? Ya, dia cerita dari masa lalu. Jadi ceritakan masa lalu itu baru diselesaikan. Kalau
Terima kasih. Boleh terima kasih. Salut. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut dulu ya. Salut. Baik, itu pendapat Berti, Pak Ilham. Boleh langsung dulu? Ada cukup? Cukup kan? Oke. Jangan masuk portal. Di portal. Oke. Penuh. Jadi mentoring ada kata dari mentor dan mentor, betul Pak Ilham. Jadi kalau orang yang membagikan pengalamannya kita sebut mentor. Dia ahli, ya. Ahli yang membantu mentee mengembangkan dirinya. Hubungannya adalah antara mentor dan mentee adalah seseorang berpengalaman dan yang tidak berpengalaman. Jadi mentor dan mentee. Mentor itu berpengalaman, mentee itu tidak berpengalaman. Makanya ada istilah mentoring di sekolah ya. Sedangkan konseling, betul tadi Pak Imam dan Ibu Elvi, ada konselor, ada konseling. Konselor itu sama-sama membantu memecahkan masalahnya, ya, yang membutuhkan bantuan. Artinya konselor itu disebut ahli juga, sedangkan konseling itu dia membutuhkan bantuan. Jadi antara mentoring dan konseling ini sama-sama orang yang ahli dan orang yang tidak ahli, orang yang membantu dan orang yang dibantu. Lantas apa beda dengan coach? Kita lihat. Coaching poinnya adalah menuntun. Coach dan coaching hubungannya mitra. Tidak ada ini, tidak ada ahli di situ. Tidak ada ahli, tidak ada orang ahli. Tidak ada yang berpengalaman dan tidak ada yang berpengalaman. Itu poinnya. Ya. Jadi coach itu hubungannya kemitraan, tidak ada tinggi, tidak ada rendah. Coach hanya menuntun, ya, menuntun bagaimana dia bisa mengembangkan potensi dirinya yang di coachnya. Artinya coach itu, ya, tidak diberikan pengalaman, ya, tidak diberikan bantuan secara langsung, tetapi dituntun. Jadi begitu Bapak Ibu ketika mengcoaching orang, maka Bapak Ibu tidak akan memberikan pengalaman Bapak Ibu, tetapi menggali, kata Ibu tadi benar, menggali potensi dan ide-ide dari coach itu. Ya, jadi coach dan coach. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah benar semua tadi. Jadi poinnya adalah menuntun. Kalau mentor tidak menuntun, tapi dia memberikan pengalaman dia. Misalnya Pak Ilham mementori anak-anak siswa untuk sholat. Pak Ilham ahli dalam hal masalah sholat. Dia memberitahukan pengalamannya. Jadi antara orang yang sudah berpengalaman dengan orang yang belum berpengalaman. Konseling sama, konselor dan konseling. Konselor itu ahli. Makanya banyak orang konseling masalah rumah tangga, masalah pekerjaan dan sebagainya. Jadi poinnya dari posisi diskusi dua orang itu, ya, kalau coaching tidak ada ahli dan tidak ahli, tapi dia menuntun. Oke, itu ada perkembangan untuk masalah perbedaan ini? Tidak ada? Kita lanjut ya. Pertanyaan kedua. Ini review saja. Nah, ada 3 dasar prinsip dasar dari coaching. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. 3 hal inilah yang menjadi prinsip dasar dari coaching. Nah, pertanyaan saya, jelaskan 3 prinsip dasar. Ada yang mau coba? Tadi Pak Ilham sudah, Berti sudah. Ada? Boleh jadi jangan malu. Iya boleh.
atasan dan bawahan, akan tetapi rasa sebagai tim atau sahabat. Jadi di sana tidak ada yang namanya rasa malu atau rasa saya menjadi saya hebat, tetapi tidak. Di sana kemitraan itu sama-sama berusaha untuk mencari sebuah solusi. Jadi seorang coach itu memiliki sifat mendengarkan. Jadi mendengarkan apa yang dibicarakan atau menjadi permasalahan coach sehingga dia itu bisa menyelesaikannya masalah sendiri. Dan di sini proses kreatif yaitu seorang coach itu mempunyai kreatifan dalam menggali suatu masalah yang ada pada coach. Jadi coach itu menggali sehingga ide-ide itu akan timbul sendiri dari si coach tadi. Dan di sini memaksimalkan potensi. Jadi memaksimalkan potensi maksudnya itu apa yang terjadi masalah yang pada coach. Jadi dia itu dengan pertanyaan-pertanyaan, penggalian pertanyaan, dia akan menimbulkan ide-ide sendiri dan potensi itu akan timbul sendiri dari coach. Oke, luar biasa. Ibu, puji. Oke, kita kasih plus dulu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, luar biasa ya Ibu, pujinya lengkap. Tapi boleh ada yang mau nambah? Kan sudah tadi. Ada yang merasa perlu menambahkan dari Bu Puji tadi? Ibu LP, Bu Puji ya. Apa lagu? Oh kalau ini? Atau cukup? Cukup. Oke. Cukup. Kita lihat. Nah, sudah lengkap Ibu Puji tadi ya. Kemitraan artinya tidak ada tinggi, tidak ada rendah, tidak ada bos, tidak ada bawahan. Makanya supervisi akademik berbasis coaching, ya, walaupun posisi kepala sekolah, ya, mensupervisi gurunya, pada saat supervisi pendekatan coaching, dia tidak bertugas sebagai kepala sekolah. Dia sebagai mitra, ya. Dia membantu coach belajar dari dirinya sendiri, ya. Kemudian proses kreatif, betul tadi Ibu Puji tadi, ya, ada percakapan dua arah, mendorong dengan pertanyaan-pertanyaan dari coach tadi sehingga memunculkan ide-ide baru. Betul Bu. Ide-ide baru dari siapa? Coach. Jadi coach itu tidak memberikan omongan, oh kau kaget, kalau ngajar main ini, tidak. Tetapi coach itu akan menggali potensinya sehingga dia memunculkan ide-idenya. Makanya yang paling penting itu pertanyaan. Pertanyaan yang disampaikan oleh coach itu pertanyaan terbuka betul. Terbuka. Jadi jawabannya itu tidak iya tidak. Ya, tetapi dia menjelaskan. Oke? Kemudian memasukkan potensi itu tadi. Jadi harus ada tindak lanjut Bapak Ibu. Ya. Setelah ngobrol-ngobrol panjang, harus ada tindak lanjut. Boleh langsung sudah saya tip balik itu. Ya boleh. Jadi harus ada tindak lanjut. Apa yang akan dilakukan oleh coach itu setelah ada pelaksanaan coaching. Ada yang mau ditambahkan? Tidak. Baik. Namanya review kan? Singkat-singkat saja. Nanti saya bagikan Bapak Ibu. Ya, saya share nanti ke grup masing-masing grup. Oke? Lanjut kita. Nah, ini blok. Apa alur percakapan coaching yang kita pelajari? Ada kan alur kan? Ya. Alur apa itu? Cerita. Sebutnya sekarang. Silakan Bu Andea mau menyebutkan dan menjelaskannya. Ya, Bu, silakan Bu, berdiri Bu. Bukan nama Bu, biar kenal Bu. Perkenalkan, nama saya Dea. Itu saya Dea. Saya akan menjawab alur percakapan Dari coaching. sekolah mana Bu Andea? Dari SD Negeri 33 Palembang. Di sini jangan ingin mencoba menjawab pertanyaan dari alur percakapan coaching yang dipelajari. Jadi alur percakapan coaching itu dikenal dengan namanya TIRTA. Jadi itu akronim dari T-nya itu tujuan, I-nya itu identifikasi, R-nya itu rencana aksi, K-nya itu tanggung jawab. Jelaskan ini. T itu apa Bu? Tujuan. T
Tujuannya tuh biar coach itu ingin memberikan apa atau menceritakan apa yang ia rasakan kepada coach untuk mendapatkan atau mendengarkan memfasilitasi coaching untuk dapat memberikan apapun apa yang dirasakannya. Kalau I-nya itu identifikasi, itu menggali apa permasalahan yang dirasakan oleh coach tadi dan didengarkan lagi juga oleh coach. Kemudian kalau R-nya itu rencana aksi, mungkin dia akan menggali apa yang permasalahan yang ia rasakan dan menemukan solusi dari yang dia rasakan tersebut. Kalau tanya tidak lanjut, tanggung jawab, dia melakukan atau bertanggung jawab dari apa yang direncanakannya dalam mengatasi solusi yang ia rasakan. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan? Kita kasih tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, Tirta. Kalau punya bayi boleh namanya Tirta ya. Ambil Tirta. Alur Tirta ini sangat populer sekali di guru penggerak. Kita lihat. Iya. Tujuan yang pertama. T. Jadi tujuan tahap awal ketika berngobrol antara coach dan coaching. Ada tujuan. Apa tujuan coaching ini? Itu cerita. Ya. Yang kedua, betul tadi mengidentifikasi kata Ibu Andrea. Memetakan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Jadi coach menggali, bukan coachingnya menggali. Jadi coach itu lima ya. Jadi makanya poinnya itu di coach itulah. Kalau coach itu terampil menggali apa yang ingin menjadi tujuan awal, maka akan coaching itu akan terus berjalan. Tapi kalau misalnya coachingnya stop lock. Ya. Kemudian rencana aksi. Tentunya di tahapan coaching ini, ya, pengembangan ide atau alternatif solusi itu misalnya akan dibuat. Artinya ketika coaching tahapan R ini memunculkan apa yang menjadi rencana dari coaching itu. Sudah mengidentifikasi dari tujuan tadi, maka apa yang akan direncanakan oleh coaching. Ya. Kemudian yang terakhir tanggung jawab. Sudah direncanakan, ya, apa yang akan dilakukan? Komitmen. Ya, komitmen yang harus dilakukan oleh coaching. Ya, ada yang mau tambahkan? Tidak. Satu lagi. Iya, sorry. Ada 3 rangkaian di dalam supervisi akademik berbasis coaching. Boleh bantu saya mengingatkan saya apa rangkaian yang ketiga itu? Oh, tiga. Praobservasi. Silakan yang belum. Iya loh. Masih ngantuk? Iya. Ayo, Bapak Ibu, silakan. Boleh? Apa? Ayo, ada 3 ya kan? 3 rangkaian. Sama ini masih hangat loh ini kan? Iya. Fresh from the oven. Ah, Bu. Oke. Boleh. Sebutkan dan jelaskan. Ibu Tri, boleh silakan Bu. Ya. Silakan Ibu Tri. Siapa? Putri. Oke. Bukan nama. Ya. Baca tangan lagi. Bapak juga dari kemarin sudah telepon tidak angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu, belum kenal. Ya, perkenalkan nama saya Tri Wahyuni dari SD Negeri 81 Palembang. Cakabari Bunda. Terdapat 3 kegiatan dalam rangkaian supervisi akademik. Itu yang pertama itu praobservasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Jelaskan. Yang pertama praobservasi, jadi coach dengan coaching. Nanti coach ingin membicarakan apa yang akan dilakukan pembelajaran di kelas
dengan coach. Jadi coach ingin mengetahui apa rencana yang akan dilakukan, kegiatan apa yang akan dilakukan demi tahap yang akan dilakukan di kelas nanti. Misalnya menanyakan tujuan pembelajarannya, terus menanyakan pengembangan pembelajarannya, metodenya, dan mengetahui juga area pengembangannya, medianya apa gitu. Terus yang kedua itu observasi. Nah di sini observasi nanti coach akan mengamati langsung tentang kegiatan coaching yang berada di dalam kelas. Terus yang ketiga yaitu tentang pasca observasi. Bingung Pak, pasca atau pasca? Pasca. Nah pasca. Kalau nyebut contoh kan bukan contoh kan, contoh. Pasca observasi. Oke. Jadi ketika pasca observasi setelah coach telah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, coach akan bertanya dengan coach, menanyakan tentang apa yang dia rasakan, mengidentifikasi melalui alur cerita tadi Pak. Jadi coach menggali informasi dengan jalur cerita tadi, apa tujuannya, identifikasi, terus rencana aksinya atau menjawabnya apa. Itu pengetahuan. Luar biasa sekali. Kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Jadi kalau ya mau nama? Boleh, silakan pilih. Sebutkan nama dong. Supaya kenal lagi. Suruh lagi biar Oke. Saya hanya menambahkan sedikit saja Pak di pasca itu, setelah di pasca observasi Setelah observasi. Iya setelah observasi. Pada Satu saat lagi pasca. Pak, selain yang disebutkan tadi refleksi strategi. Apa? Strategi pembelajaran. Oh iya, strategi pembelajarannya. Iya. Masuk Terima kasih dulu. Pak. Oke, tangan untuk Bu Seli. tepuk salut. Salut, salut, salut. Biasa sekali ya. Sudah lama bulan nih belajar ini masih ingat ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika proses coaching bolehlah kita sebut coach dan coach. Tapi setelah itu boleh kita sebut supervisor dan guru. Nah, pada saat kita melaksanakan pendekatan coaching. Ya. Di dalam lembaga itu kita membangun hubungan dulu. Ya. Jadi kalau model zaman dulu mengajar, kalau saya baru ngajar baru 15 tahun saya ngajar. Jadi kalau model dulu kan supervisi kan model apa namanya? Model takut-takut lagi. Materi supervisi oleh pengawas, kepala sekolah, betul. Ini. Nah, dengan pendekatan coaching tidak. Jadi tidak boleh dengan betul-betulan. Ya, santai. Membangun mitra hubungan antara rekan kerja. Jadi tidak ada bawaan, tidak ada walaupun yang mensupervisi itu kepala sekolah. Ya, tetapi dengan pendekatan coaching tidak berlaku di situ. Ya, di dalam program ini harus membangun hubungan antara guru dan supervisor dalam sebagai mitra dalam pengembangan ini. Itu ya. Jadi di dalam lembaran observasi di dalam pra itu ada area yang akan dikembangkan apa? Tetapi itu tetap menggunakan coaching, menggali apa yang ingin dikembangkan oleh guru itu. Dan observasi tentunya di dalam kelas. Ya, supervisor melihat guru yang mengajar. Bapak itu sudah semua melakukan ini? Sudah. Dengan mitra, dengan rekan sejawat? Sudah. Baru kemarin Pak. Bisa ya? Langsung pasca. Nah ini terkait dengan hasil supervisi tadi, hasil observasi tadi, ya, menganalisis data dan umpan balik. Wah, ketika observasi
dia akan dianalisis oleh supervisor terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Ya, dan itu disampaikan oleh Bu Sari tadi ya. Jadi apa yang menjadi pengembangan di observasi ini, di pra ini akan ditanyakan di sini. Ya, sudah masuk belum di sini? Oke? Sinkron. Boleh tepuk tangan untuk semua? Ada yang mau ditanyakan? Atau mau tambahkan? Tidak ada? Tidak ada ya? Masih minum-minum. Coaching ini Bapak Ibu, kalau kami sebenarnya praktek, teman diulang-ulang terus. Dari guru penggerak kami, ini yang akan 7, kami angkatan 7 semua. Guru penggerak angkatan 7. Jadi mulai dari angkatan 7 coaching itu digodok, melok jadi pengajar praktek digodok lagi, nak ngajarin kamu digodok lagi. Misalnya, ngodok masaknya yang digodok. Dodol itu kalau sudah godok itu jadi dodolnya. Baik, nah kita akan merefleksikan ya dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu praktekkan dari pengalaman Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing. Oke, mohon bantuannya Bapak Ibu, kita akan praktekkan. Salut. Satu orang pakai tuh pertama satu orang pertanyaannya bilang
Nanti silakan masing-masing kelompok mengatakan ya. Boleh Mbak, boleh. Apa lagi? Isi surat pengalaman Pak ya. Apa yang baik kita belum coaching. Apa yang sulit kita coaching. Sulit. Kata suami itu berangkat apa jangan? Apa coba kita lomba? Lomba tidak? Apa? Sudah aku ngajar. Aku ngajar. Nanti dibacakan ya, disampaikan ke kelompok lain. Nah, silakan. Boleh. Next, sekarang ambil. Ini next. Ya, oh, ini ya. Apa ngirim les? Ini bisa jadi suaranya. Dia menjadi model yang menjadi paten Videonya gede.
Ya kan ada ini di les. Les ter. Oh ini. Kok bisa lupa ya? Masuk ini kan? Percakapan. Tolong isi ukuran baju sesuai dengan kemarin Romi. Oke. Baju Romi mana kok? Ini nah ukuran kamu lagi. Jangan. Yang sesuai ini nah. Tahu. Ah, udah tadi kirim nama panjang, panjang. Sudah, tulis kamu. Kalau keren lagi. Ya, kesana kan. Kesana. Meja. Meja tahu. Meja penting. Meja. Meja. Tahu. Ada kayak warna kuning. Ini mau ini itu. Mau lihat. Kenapa? Jangan kita mau banyu. Ya, paling masa. Jadi makan ini ya, jadi makan. Jadi harus ada gabung. Mereka itu udah gawi. Nah, poin mereka udah. Berapa kali rupa enggak kali? Yo, jadi yang trik. Action lagi. Oh, ibu. Bintang. Yang simpikan yang dua. Ya, mana aku punya aku. Aku dia yang pakai dia. Aku dia. Jadi limo. Aku bisa banget. Basa-basi. Dua kok nih. Dua. Udah masih yang pasca. Tapi apa teman? Pasca ada lagi.
2014 setelah terima sudah. Masalahnya waktu itu ada peraturan. Yang terima itu banyak, yang masih mundur kan nilainya tuh mentok orang dua, belum orang mentok orang dua. Total 2017 tidak kena, nggak baru. Keluar rumah, dua. Mana BK keluar ya? Apa lagi 2014? 2015. Tadi nasi itu. Bukan tadi bau nasi. Oh. Diferensiasi apa itu? Kamera lagi soalnya. Gimana saya lihat? Seru. Ya, sama aja main dia enggak masalah. Masalah. Coba kalau lagi. Yuk, coba kalau lagi. Tidak. Dia buang kan? Dia buang. Jadi aku paham dah, paham. Sebelum kamu keluarkan, kau pikir aku pasti tidak ketinggalan, pasti tidak ketinggalan, tidak oke. Nah, sampai aku jadi aku hiperbola kan. Gimana? Aku bangun opini tadi, enggak lah. Aku tidak kamu ngomong, aku keluar kan. Tidak. Tidak, aku tidak mungkin tersinggung karena pasti aku nggak di dalam. Pasti aku nggak di dalam. Saling begitu. Memang aku punya aku hari ini nak klarifikasi banyak. Ya coba aja, sampai aku bangun polanya. Terlalu mendayu-dayu. Yang mana yang baru ini keren? Oh ini yang kasus SD SMP itu. Oh jadi. Kurang hiburan saya. Healing dulu. Agak itu memang lapar sama baper dekat. Jangan dulu, sama dulu. Tidak, otak di sini. Kita buang baterai ya. Belum. Agak sepi ya, saya lihat sepi. Hijau kawan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ditulis, pertanyaan pertama, kira-kira hal apa yang menarik ketika Anda melakukan coaching? Ya, semua sudah melakukan coaching kan? Hal apa yang sulit ketika melakukan coaching? Kemudian apa insight? Insight apa insight? Hal yang paling dirasakan, yang mendalam. Pesan ya. Ya.
setelah melakukan coaching, apa gemeteng, apa sesuatu, cak mana Iyalah pesan. Kemudian apakah ada hal-hal yang terkait coaching yang masih belum paham? Nah, ini penting ya. Sebenarnya kayak Yang belum paham. Oke, kita mulai. Silakan. Siapa dari yang Bapak Ibu kelompok? Kelompok 1, 2, dan 3. Ini. Boleh? Boleh berdiri, boleh. Itu di video kan itu. Langsung masuk streaming barengan Prabowo. Bagus, Sam. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu Gaya kamu. Erniwati, SPDGR, dan di sini ada anggota yang pertama yaitu Ibu Reni, kemudian Ibu Puji, dan saya sendiri Prihandayani, Sri dan Ibu Firda. Pada hari ini kami akan membacakan refleksi tentang praktik coaching dari pengalaman kami yang akan disampaikan oleh Ibu Yuni. Bu Yuni, silakan Bu Yuni. Oke, untuk yang pertama yaitu tentang kira-kira yang menarik. Perang besar ya? Ketika Anda melakukan coaching yang akan disampaikan oleh Ibu Yuni. Yang pertama, coach tidak memberikan jawaban, tapi jawaban datang pada diri coaching. Yang kedua, saya lebih tertantang saat melakukan coaching dengan tenang sejawat. Yang ketiga, hal yang saya dapatkan ketika praktik coaching yaitu mendapatkan pengalaman dan pembelajaran tentang coaching yang nyata. Kemudian selanjutnya, hal yang menarik dalam kegiatan coaching adalah saya mengalami bagaimana proses cara dengan mengenal alur cerita ketika kita mencari sebuah solusi dengan Saking bagus tulis tuh ya, tulisan tuh ya. klarifikasi masalah, menerapkan kemitraan dan menggali ide-ide dengan rekam untuk memecahkan masalah. Kemudian membantu coaching menemukan ide baru. Oke, baiklah itu jawaban pengalaman kami untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 yaitu apa yang sulit untuk Anda lakukan ketika melakukan coaching yang akan disampaikan oleh Ibu Firda. Ya. Hal yang sulit terjadi pada saat coaching yaitu coaching tidak terbuka. Coaching Untuk kita. Coaching tidak terbuka. Untuk kita. Jadi jawabnya Yoida weh, Yoida. Terus hal yang sulit untuk merangkai kata-kata untuk membuat pertanyaan yang bersifat menggali dan memecahkan masalah sehingga terdapat solusi dari seorang coach. Kemudian coach yang mendominasi membuat proses coaching tidak mencapai tujuan. Kemudian saat membuat pernyataan terbuka saat praktik coaching. Membuat pertanyaan. Coaching yang dominan sehingga membuat coaching tidak mencapai tujuan. Oke, itu tadi untuk hal yang sulit. Kemudian yang ketiga itu apa Ngomong galau ini. Anda dapatkan selama yang akan disampaikan oleh Ibu. Jadi lih kaget nih, kekuatan lainnya nih. Terikut am. Proses kreatif memaksimalkan potensi. Kemudian melalui coaching dengan baik dapat memfasilitasi seorang untuk menggali potensi secara maksimal. Selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan baik coach maupun coaching dan kemampuan untuk melakukan langkah-langkah konkret untuk mencapai suatu tujuan. Dan berikutnya adalah insight yang saya dapatkan adalah setiap orang Pelan-pelan apa? Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Oh, tulisannya. Setiap seseorang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mendapatkan solusi. Jadi ini masalah yang dihadapi berbeda dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Oke, baiklah itu tadi untuk yang insight. Kemudian yang terakhir, apakah ada hal terkait coaching yang masih yang belum paham? Silakan. Disampaikan oleh Bu Reni. Bu Reni, silakan Bu Reni. Yang belum paham apa Bu Reni? Yang pertama adalah membuat pertanyaan terbuka untuk coach. Membuat pertanyaan terbuka. Karena coach masih suka salah dengan alur kita saat melakukan coaching. Terus yang kedua adalah masih belum paham membuat pertanyaan untuk menggali potensi coaching. Koci, ya. Koci boleh. Kalau wong sekayu koci deh. Kalau mau tanya raja koci. Yang ketiga adalah hal yang sulit terkait coaching adalah ketika seorang
dan berbalik bertanya, sehingga tanpa disadari seorang coaching membuat solusi dan seorang Coach, ya. dan juga seorang coach membuat solusi bagaimana untuk Oke, membuat solusi sendiri ya. Oke. Menunjuk solusi jadi dia. Oke. Mancing ya. Yang keempat adalah memberikan pertanyaan yang baik untuk coaching agar pertanyaan berjalan dengan baik. Terus yang kelima adalah membuat pertanyaan yang berbobot agar tergali solusi yang didapat oleh seorang coach. Oke. Baiklah, itulah tadi refleksi dari kelompok kami. Apabila ada umpan balik untuk kelompok kami persilahkan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Oke. Kita selesaikan saja dulu baru nanti. Terima kasih kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan membacakan refleksi hasil praktik coaching. Sebelumnya kami dari kelompok Trisula yang beranggotakan yang pertama Ibu Tri Wahyuni, yang kedua Pak Ilham Hafiz Al-Qodri, yang ketiga Ibu Shirley Puspitasari, yang keempat Ibu Lilian Riani, saya sendiri, dan yang terakhir itu ada Ibu Andea Putri Rajab. Baiklah, untuk Ya, silakan. Pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kira-kira hal apa yang menarik ketika Anda melakukan coaching? Oke. Akan disampaikan oleh Ibu Hal Tri yang Wahyuni. menarik Ibu Tri, kami silakan. yang dilakukan coaching pada saat Apa yang coaching. menarik ketika Anda melakukan coaching dan coaching ya. Yang pertama yaitu yang menarik itu kemitraan, yaitu bahwasannya antara coach dan coaching itu setara. Itu hal yang menarik. Oke. Yang kedua yaitu tidak adanya tinggi rendah dalam kegiatannya, sama ya. Yang ketiga yaitu Boleh deket beda awal. mengetahui rencana pembelajaran yang dirancang oleh guru sebelum melakukan kegiatan observasi, itu yang menarik. Mengetahui yang keempat juga sama, mengetahui rencana yang akan dilakukan. Yang kelima itu yang menarik adalah ketika coaching mendapatkan ide-ide baru. Oke. Baik, terima Lanjut. kasih Bu Tri. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, hal apa yang sulit untuk Anda lakukan ketika Iya. melakukan coaching? Jadi apa yang yang akan sulit? disampaikan oleh Silakan. Ibu Andea Putri Rajab. Yang sulit apa? Pertanyaan kedua adalah hal apa yang sulit untuk Anda lakukan ketika melakukan coaching? Coaching, ya betul. Yang pertama itu sulit memahami karakter guru karena terkadang guru masih ragu atau malu-malu dalam menyampaikan apa yang telah ia rencanakan. Yang Oke. kedua, Malu-malu. Mengatur. menyatukan visi dalam Oh, skenario. menyatukan visi. Yang ketiga, menggali potensi yang ada pada coaching. Oke. Selanjutnya yang keempat, itu kesulitan ketika menggali ide-ide baru dari coaching. Dan yang terakhir, susah untuk mencari coaching di lingkungan sekolah. Kasih kawan nanti. Banyak malu, Pak. Banyak malu, Pak. Salah, gue beli ke bolu. Ya, dia. Silakan. Menarik yang terakhir ya. Ya, lanjut. Baik, terima kasih pada Ibu Putri Andea. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa insight yang Anda dapatkan setelah melakukan proses coaching yang akan disampaikan oleh Ibu Ya, Shirley insight. Puspitasari? Silakan, Bu Shirley. Insight. Insight, ya insight. Pertanyaan ketiga. Insight yang telah kita lakukan pada saat proses coaching, yang pertama harus sering berlatih supaya ilmu yang telah didapat tidak hilang begitu saja. Yang kedua, pentingnya melakukan proses atau kegiatan coaching agar pembelajaran tercapai. Oke. Kemudian pentingnya juga untuk tidak menjadi tinggi dan rendah pada saat kegiatan coaching tersebut. Oke. Kemudian pentingnya melakukan proses kegiatan seperti observasi, kemudian agar rencana pembelajaran dapat tercapai atau terstruktur. Kemudian dengan kegiatan coaching kita bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan bisa tercapai dan bisa memperbaiki kembali. Oke. Baik, terima kasih Bu Shirley. Pertanyaan terakhir, apakah ada hal-hal terkait yang masih Anda belum paham? Akan disampaikan oleh Pak Ilham.
pertanyaan terakhir itu apakah ada hal terkait coaching yang masih Anda belum paham? Cara membangun mood dalam proses coaching. Yang pertama, yang kedua adalah memahami karakter Guru. karena terkadang masih ragu dalam menyampaikan rencana yang dibuat. Berikutnya adalah membuat pertanyaan untuk menggali potensi si coach, terus mengetahui karakter guru, dan membuat pertanyaan. Yang terakhir adalah membuat pertanyaan berbobot supaya menggali potensi. Oke. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 2? Ya. Mungkin itu Silakan. saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok Trisula. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Kami dari kelompok 3, kelompok warna-warni. Warna-warni. Oke. Ya. Saya sendiri LP Aprita, ada Ibu Ripka, ada Ibu Elida, Ibu Heni, dan Ibu Amelia. Ya, kami akan membacakan refleksi praktik coaching. Yang pertama akan dibacakan oleh Ibu Ripka. Ya, silakan. Ya. Hal yang menarik ke coaching. Bapak Ibu, Oke, silakan. hal yang menarik dalam melakukan coaching, satu, dapat menemukan ide baru. Ide baru. Oke. Yang kedua, dapat berlatih menemukan solusi atau permasalahan yang dimiliki. Oke. Yang ketiga, dapat memiliki pandangan baru atas permasalahan. Simak Yang dulu. keempat, dapat melatih dan belajar dalam melakukan coaching. Oke. Yang kelima, dapat menggali potensi yang ada. Menggali potensi. Baik, silakan. Terima kasih Bu Ripka. Selanjutnya untuk Oke. pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Ibu Elida. Ibu Elida, silakan. Oke, Bu Elida. Baiklah, untuk yang kedua itu adalah hal yang sulit ya. Ya. Atau yang pertama adalah membangun koneksi. Yang kedua, terpengaruh persepsi pribadi. Oh. Yang ketiga, Pribadi. memberikan kunci untuk tindak lanjut yang akan dilakukan. Oke. Dan yang keempat adalah menggali potensi kunci dengan Menggali memberikan potensi. pertanyaan yang berbobot. Serta Oke. yang terakhir adalah memanajemen waktu pelaksanaan coaching. Oke. Oke, makasih. Waktu. Ya. Kasih Bu Elida ya. Oke. Ya, lanjut. Untuk pertanyaan ketiga, Ibu Heni, silakan. Terima kasih Bu Elvi. Ya. Untuk pertanyaan ketiga itu apa insight yang Anda dapatkan selama proses coaching? Itu yang pertama, pemahaman bahwa setiap individu memiliki potensi yang berbeda. Iya, betul. Kemudian yang kedua, kekuatan yang perlu diperbaiki. Kekuatan. Yang ketiga Ya. adalah untuk memahami dan mengelola potensi diri sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, strategi untuk mengatasi hambatan. Dan yang terakhir itu kesadaran diri tentang pikiran, emosi, dan pola perilaku. Oke. Oke, terima kasih Bu Hedi ya. Oke, Lanjut. yang terakhir ya, Nah, pertanyaan ini- keempat itu akan dibacakan oleh Ibu Amalia. Ibu Amalia, Ya, yang silakan. masih belum paham. Pertanyaan keempat, apakah ada hal-hal terkait coaching yang masih Anda belum pahami? Yang Oke. pertama, menyusun kalimat untuk kalimat. pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang kedua, membantu kalimat. coaching menemukan solusi cerdas masalah yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, mencari kekurangan coaching dengan melihat kekuatan dan pola pikir coaching. Yang keempat, membantu coaching dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Yang kelima, membantu coaching untuk Mengembangkan keterbukaan agar dapat mencapai tujuan dari coaching. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke. Itulah hasil dari refleksi kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih aplaus. Kalau tadi saya sedikit sekilas saja mendengar ya. Yang sulit itu apa? Membuat pertanyaan berbobot. Karena pertanyaan berbobot penting ya. Jadi ketika coach itu menjawab, maka akan pertanyaannya itu kalau berbobot akan terus berbicara ya. Kemudian apa lagi tadi? Yang Mencari koci tadi. Hah? Mencari koci. Mencari koci tadi ya. Mencari koci. Ini penting juga ya. Kalau koci tidak ada, tidak terjadi koci. Iya. Lagi kucing-kucingan ya. Nah, Iya.
mainnya agak main sogok we dulu kayak. Main sogok-sogokan dulu. Untuk tahapan awal memang mencari coach itu karena tugas. Sebetulnya dalam coaching itu coach itu dicari, bukan coach mencari coaching. Realnya. Iya. Seperti yang kami alami ketika ikut pembekalan coach Jakarta itu dia diantri wong nak menemui coach itu. Mungkin tahapan awal Bapak Ibu mencari coach lebih sulit. Tapi kaget kalau sudah lama-lama Ibu sudah ahli, wong nyari dewek, Bu Tri, ya. Kaget dicarinya Ibu Tri. Iya. Betul. Kita dapat ini juga kan dari pendidikan CGP kan. Iya, betul. Jadi beliau sendiri kita belum tahu Ya. dari apa sih gitu kan. Ya. Jadi belum. Kalau sudah tahu lagi antri. Ya, betul. Tapi memang berarti benar lah Pak, tahap awal itu. Ya, tahap awal. Memang tahap awal belajar itu seperti itulah. Jadi sulit mencari coach. Tapi nanti ketika melaksanakan supervisi akademik, Bapak Ibu misalnya sudah jadi pengawas, atau jadi pak sekolah, atau nanti jadi wakil pak sekolah, pasti akan melakukan supervisi. Nah, gunakan pendekatan coaching ini. Ya, mau tidak mau nanti guru itu pasti akan nemu ibu. Gitu. Untuk awal tidak apa-apa. Kemudian yang menarik tadi apa? Menarik tadi lebih banyak ketika apa yang menarik? Ngobrol, ngobrol, tahu. Tapi yang lebih sulit tadi apa? Membuka ya. Memberikan pertanyaan terbuka. Oh ya. Ya. Lebih sulit tadi ya, memberikan pertanyaan terbuka. Kemudian tadi ada juga larut ya. Larut dalam bukan. Coachnya langsung memberikan solusi. Kurang Boleh tidak coach memberikan solusi? Hiburan Tidak boleh. Iya. Ya gerem oh kau tuh ini nah caranya nah, itu maka gagal coachingnya ya. Jadi coach tidak boleh memberikan solusi ya. Coach itu mengarahkan sehingga solusi itu timbul sendiri dari coachingnya. Jadi kalau sudah coach ngenjuk solusi nah kayak ini kau sudah gagal coachingnya. Jangan sampai Jadi konseling dia jadi konselit dia. Jadi konselit dia. Iya. Apalagi tadi yang lebih sulit dari pendengaran Bapak Ibu di antara teman-teman kelompok tadi? Apa? Alur Tirta. Ya, alur Tirta ini memang harus dilatih terus ya. Mulai dari T, tujuan. Jadi begitu coaching berjalan ya, tujuan itu harus disampaikan dulu. Pernah lihat video di LMS antara dua ibu-ibu itu kan, ketika dia santai kan, apa yang akan ketika coach ngomong apa yang akan dibicarakan kita berdua. Jadi coach itu langsung bertanya apa tujuannya? Apa? Nggak apa lah, ya betul. Jadi memang Bapak Ibu coaching ini perlu dilatih. Kami saja beberapa kali ikut itu, waduh ini perlu. Apalagi Bapak Ibu yang baru ya. Baru mengenal coaching ini. Sudah pernah mengenal coaching sebelum ikut CGP? Siapa yang sudah pernah? Oh, Pak Ilham sudah pernah. Sudah pernah mengenal coaching ya? Sudah pernah main coaching-coachingan ya? Pernah. Oke, apalagi tadi? Tapi yang menjadi insight Bapak Ibu setelah melakukan coaching tadi apa? Lega ya? Ada yang sudah merasa puas, relax. Ya, jadi coachingnya sudah menemukan. Tapi memang kita ini galak ini ya, sering agak mempercepat ya, supaya cepat lau kau tuh temukan itu kan. Agak gemes disebut itu kan. Ujung-ujung kita memberikan langsung solusi. Nah, itu tolong dihindari ya. Jadi nanti ada keterpuasan sendiri ketika Bapak Ibu menuntun coach itu, dia menemukan oh seperti ini. Nah, jadi begitu sudah coachnya ngomong, oh iya Pak, ini Pak menurut aku Pak. Oh sudah, puaslah itu gitu kan, selesai urusannya. Ya, jadi memang, ya makanya dari pertanyaan tadi lah. Curhat. Dari pertanyaan mengarah-arahkan baru muncul.
Ya, jadi silakan nanti berlatih lagi ya karena masih panjang perjalanan kita setelah ini. Sering-sering melihat videonya ya. Video tentang coaching. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa ahli dalam coaching ya. Ahli memberikan ini pertanyaan-pertanyaan ya, bukan memberikan solusi. Memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga menemukan solusi oleh coach itu sendiri. Itu poinnya. Demikian itu saja sesi saya pada hari ini. Terima kasih. Kita akan praktek coaching sebentar. Mohon maaf. Kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk salut. Prakteknya? Salut. Oke. Boleh. Silakan. Nanti gerakan itu bisa nanti kalau saya ini pas karena saya lagi dalam kelas mundur terus lingkaran. Kalau saya bilang 3 orang, Ya Ibu, apa Bu? nanti ibu-ibu sama bapak hebat nanti tergabung dari orang. Saya bilang 2 orang. Ya, bisa. Oke, coba ya, maju 3 langkah, goyang kepala, mundur 3 langkah, goyang kepala, berjalan berputar, berjalan sambil tepuk tangan, bersama-sama. Berjalan berputar, berjalan sambil tepuk tangan, bersama-sama. Itu Bu. Oh, itu. Jadi apa sih ini? Oh. Kayaknya tak imbang. Bikin apa ya? Oke. Ice breaking bela ya? Oke, gitu ice breaking. Silakan ibu-ibu berdiri dulu. Berdiri, kiri. Ice breakingnya ea saja ya. Ea. Ea. Udah apa sih? Perkelompokan udah apa? Jadi kalau saya bilang 1 itu tepuk pundak kawan kita sebelah kanan. Ya. Nah, kanan sambil bilang oi. Ya. Sambil bilang oi ya. Oke, yang kedua kalau saya bilang 2 itu diam saja. Diam saja. 1 oi. Sorry. Kalau 2 oke. Oke. 2 ya. 1 tadi oi. 2 oke. 3 diam. 3 diam. Yang keempat pegang dagu kawan sebelah kanan. Kanan sambil bilang Oke, ulangi ya. 1 tepuk pundak sebelah kanan juga. Oi. 2 itu oke. 3 itu diam. 4 konsentrasi. Oke, ulangi konsentrasi. Oke, langsung saja ya, dosa latihan tadi sudah ya. 1. Jangan sepenuh hatinya. Bajunya 4 bunda uang ya.
Ya, ada dendam caknya ini. Ya, bahaya nih. 1, 2, 3, 2. Konsentrasi. Konsentrasi. 1, 4, 4, 2, 4, 4. Oke, terima kasih. Kakinya nyangkut, nyangkut. Hah? Jadi di sini di sesi kedua ini Ibu dan Bapak akan mempraktekkan coaching. Ini contohnya nanti dibuat satu kelompok saja, nggak apa-apa. Ini A, B, C, D, E. Jadi nanti yang A sama B kalian coaching, dan C-nya nanti jadi observernya. Nanti setelah itu yang B sama C coaching, yang D-nya observernya. Dan C dan D-nya itu nanti yang E-nya ke A. Jadi putar-putar. Jadi nanti dikasih 1 kali coaching itu 10 menit. Ya. Jadi teman-temannya yang nggak melakukan coaching bisa ya apa kayak jadi kalau sudah 10 menit stop. Jadi dilanjutkan kelompok yang lain jadi berputar-putar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dea. Selamat pagi Putri. Pagi Bu Dea. Apa kabarnya hari ini Putri ya? Alhamdulillah agak sedikit sakit-sakit Bu. Oh, sakit. Agak Ya, pusing. memang tadi saya perhatikan Ibu Tri itu di ruang guru tampaknya agak kurang bersemangat. Iya Bu. Ya, kira-kira kenapa ya Bu ya? Ya Bu, ada masalah sedikit nih Bu. Jadi gini ya Bu ya. Saya itu di kelas, saya itu mendapatkan di kelas itu teman saya itu apa? Ada anak saya, ada anak didik saya di kelas. Itu tidur di kelas, Bu. Oh, Saya tuh bingung, Bu. Kenapa dia bisa tidur itu? Jadi ketika pelajaran berlangsung dia tertidur. Apakah anak itu memang setiap hari tidur di pelajaran Ibu? Atau baru hari ini, Bu? Baru hari ini ya. Baru hari ini. Terus apa yang Ibu Tri lakukan setelah menemukan anak Ibu Tri tadi tertidur di kelas? Nah, setelah saya belajar itu, saya panggil anaknya. Terus saya panggil anaknya, saya tanyain, Bu, kenapa dia tertidur? Katanya yang pertama, ketika dia ke sekolah itu memang dia capek, Bu. Dia harus ikut apa? Menunggu orang tuanya, juga menunggu orang tuanya untuk makan malam, Bu. Jadi dia tertidur. Jadi dia tidurnya kemalaman. Terus lagi katanya, Bu, waktu saya praktek itu tuh kurang menarik Bu pelajarannya itu Bu. Begitu. Jadi berarti katanya nggak asik katanya belajar, jadi dia mendingan tidur kata gitu. Oke, berarti permasalahan itu tadi karena siswanya itu tidur kemalaman dan mengatakan bahwa pelajaran di kelas itu kurang menarik bagi dirinya, itu Bu ya? Iya, kurang menarik. Bagaimana dengan menurut Ibu M? Apakah Ibu memang merasa demikian apa yang dikatakan sama anaknya tadi ya? Ya setelah saya lihat memang pembelajaran saya tadi Bu kurang menarik, memang kurang semangat anak-anak. Kurang menarik. Memang tadi kalau boleh tahu Ibu mengajar mata pelajaran apa dan menggunakan strategi apa dalam kelas? Iya, tadi itu saya itu pelajaran Pancasila. Mungkin pelajaran Pancasila itu saya itu mengajarnya cuman menjelaskan ya, Bu. Ceramah Jadi saja. iya, jadi kurang menarik. Jadi kan ketika saya berceramah itu mereka itu jadinya ngantuk Bu ya. Ngantuk, ya. Saya pikir-pikir juga begitu Bu. Kalau saya melihat orang ceramah terus ya ngantuk juga Bu. Jadi betul sekali itu tuh. Jadi dia capek karena dia mengantuk itu melihat guru ceramah terus yang ngantuk ya Bu. Oke, jadi Ibu sudah menyadari itu juga salah satu kesalahan dari Ibu Tri ya Bu ya. Saya menyadari. Mengenai hal itu, jadi bagaimana solusi yang akan Ibu Tri lakukan untuk menghadapi anak itu agar tidak tertidur lagi keesokan harinya saat pelajaran Bu Tri? Iya, jadi kalau menurut saya, kalau saya pikir-pikir ya Bu ya, saya akan yang pertama kan untuk di rumah ya Bu ya. Kalau untuk di rumah saya langsung ngomong sama orang tuanya bagaimana solusinya untuk di rumah supaya dia
tidurnya tidak larut malam. Yang kedua juga saya akan membenahi diri saya sebagai guru. Berarti kegiatan saya itu yang saya lakukan pembelajaran di kelas itu tidak menarik bagi anak. Jadi saya ingin mengganti metodenya, Bu, strateginya, cara-caranya menggunakan metode apa yang bisa membuat menarik siswa saya tadi sehingga dia mau aktif, mau belajar, mau semangat lagi belajar. Oke, jadi saya simpulkan tadi permasalahan yang akan Ibu lakukan menghubungi orang tuanya, menyarankan agar tidak tidur terlalu malam. Selanjutnya Ibu Tri akan mengganti strategi pembelajaran yang Ibu lakukan. Boleh lebih khusus lagi, Bu, strategi apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Nah, misalnya strateginya itu saya akan mencari membuat pembelajar berdiferensiasi, bisa misalnya kalau ada pembelajar berdiferensiasi yang mana tergantung gaya belajar anak masing-masing, Bu. Ada yang gaya anak auditory, ada yang visual, dan ada yang kinestetik gitu, Bu. Jadi mereka gaya belajar mereka masing-masing berbeda-beda. Oke, berarti artinya Gitu. Ibu Tri akan menyiapkan itu dulu ya, instrumen untuk mengidentifikasi. Mengidentifikasi dulu, Bu. Oke, apakah sudah Ibu Tri lakukan itu? Nah, untuk saya lakukan nanti di pembelajaran selanjutnya, Bu. Berarti Ibu Tri akan mengklasifikasi anaknya berdasarkan gaya belajarnya agar proses pembelajaran menjadi lebih optimal seperti itu ya. Oke, ada lagi mungkin yang akan Ibu Tri lakukan selain itu tadi? Sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Jadi jadi kalau dia aktif, Bu, ya, anak-anak aktif semua, semangat semua, jadi terpancing, termotivasi semua untuk belajar. Jadi harapan Ibu Tri bagusnya gimana idealnya peserta didik dalam kelas itu? Idealnya saya tuh siswa itu aktif, Bu, belajar. Jadi dia semangat. Jadi kalau dia aktif menerima pelajaran dengan senang, akan pelajaran itu bisa tertransfer ke mereka dan mendapatkan pelajaran tadi. Oke, akhirnya Ibu Tri akan mengubah strategi dan menerapkan apa yang telah Ibu Tri rencanakan. Artinya kalau boleh tahu kapan nih rencananya Ibu Tri akan mulai menerapkan strategi nanti tadi? Kalau mulai menerapkannya tuh mulai besok ya, Bu, ya. Mulai besok saya memperbaiki strategi tadi. Saya mulai pembelajaran selanjutnya, karena kan kalau saya guru ini kan berarti harus mulai dari besok, Bu, mulai dini. Sedini mungkin, Bu, ya. Sedini mungkin, karena besok sudah ada pembelajaran lagi. Jadi saya memperbaiki terus setiap harinya. Oke, berarti kesimpulannya Ibu Tri akan mencoba memperbaikan mulai besok. Mulai besok. Oke, mungkin itu saja mungkin masalah yang Ibu Tri rasakan. Iya, Bu. Apakah sudah Ibu Tri sudah apa perasaan Ibu Tri setelah menceritakan kepada saya? Iya, saya terima kasih sekali ya Bu Andea, dengan Ibu Andea. Dekat saya bercerita dengan Bu Andea, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami tadi. Dan perasaan saya juga rasa tenang, lega ya Bu, ya. Alhamdulillah, berarti Ibu Tri sudah bisa menemukan solusi dari atas permasalahan yang Ibu Tri rasakan. Ya, besar harapan Ibu Tri boleh mungkin apabila suatu kedepannya Ibu Tri membutuhkan lagi masukan atau tempat bercerita, saya membuka diri saya agar kita dapat melakukan konsultasi lagi. Dan harapan saya Ibu Tri dapat menerapkan strategi yang telah Ibu Tri rencanakan tadi, dan saya yakin Ibu Tri pasti bisa melakukan proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Semangat ya Ibu Tri ya. Semangat Ibu, terima kasih Bu Dea. Iya, sama-sama Ibu Tri. Saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. SD negeri. 33. SD negeri berapa? Keren ya, SD negeri berapa kelas sih? 1. Bang tak bilang gitu. Dilayani. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 6, makanya udah dengar kami tadi itu. Belum dia jawab. Nama apa? Pati. 6F. Tri tadi apa? Koci. Ya itu nama kita aku koci. Ya. Selamat pagi Pak. Iya, saya lihat dari kejauhan kok Ibu dia ini rada-rada murung, ya. Terlihat susah Pak, makan kayaknya ya. ya, kalau nggak Minum makan juga. enggak, kalau susah makan enggak sih Pak. Enggak ya? Bukan kurang tepat prediksi Ya, Bapak. oke. Mungkin ada something ever. Iya, saya sebenarnya memang ada permasalahan nih Pak di kelas saya. Oh, itu. Iya. Jadi saya tuh kepikiran terus dari kemarin tentang di kelas saya itu masalahnya. Oke. Jadi kira-kira apa yang bisa
saya bantu dari kegiatan ini? Saya itu Ada masalah apa kira-kira Ibu? Oh, masalah yang sebenarnya terjadi itu ada salah satu siswa di kelas saya itu yang tampak kurang bersemangat dalam kelas, Pak. Itu kalau lagi pelajaran saya tuh hanya sering banyak alasan, kadang meninggalkan kelas, izin ke toilet, terus Oh, juga itu. ngobrol, bikin Jadi kegaduhan. kurang fokus ya? Gitu ya? Iya, jadi tidak memerhatikan saya, Pak, seperti itu. Itu ada beberapa tuh hanya 1 atau 2 orang? Ada beberapa, Ada tapi memang beberapa. ada anak ini yang saya paling fokuskan karena dia memang sering tidak fokus dalam pelajaran saya, Pak. Jadi kira-kira dari masalah yang Ibu sudah utarakan tadi, apa yang menjadi kebutuhan kira-kira yang sudah memperlakukan apa dengan anak tersebut, Ibu? Saya itu sebenarnya udah memanggil anak itu, membicarakan ada apa, apakah dia ada masalah di luar sekolah. Saya tanyakan secara hati ke hati, ngobrol hati ke hati, Pak, bersama anak tersebut. Seperti itu, Pak. Ini cowok apa cewek, Bu? Ini adalah anak cowok. Cowok, ya? Iya, anak cowok. Memang kadang-kadang cowok ini kadang diasingkan juga, kadang-kadang seperti itu juga, kadang ada. Cuman apakah Ibu sudah tanya dengan teman atau Ya, dengan pihak saya udah keluarga tanya segala sama macam? teman sebangkunya, Pak. Memang anak ini juga rada pemalu, jadi susah melakukan pendekatan dengan teman-temannya. Jadi menarik diri dari teman-temannya gitu loh, Pak. Oke. Oh iya, cukup complicated juga ya kasus Iya. ini ya. Jadi sejatinya Ibu sudah memperlakukan itu. Nah, lalu apa yang sudah Ibu lakukan, terus mendapatkan solusi apa kira-kira yang dari Ibu Ya, ini untuk menghadapi kasus ini tuh saya sebenarnya sudah melakukan berbagai strategi ataupun metode pembelajaran yang mungkin lebih tepat dan dapat dirasakan nyaman oleh anak tersebut. Iya. Salah satu, ya saya bisa sebut. Mungkin dari kebutuhan belajar segala Belajarnya, iya, macam Pak, tadi. kebutuhan belajar. Biasanya Ibu menerapkan apa kalau lihat situasi yang seperti ini? Nah, kalau di sini kan karena anaknya itu berusaha menarik diri, jadi saya itu dalam pelajaran di kelas saya membuat metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, Pak. Saya diskusi kelompok agar tujuannya anak itu dapat aktif. Saya menerapkan metode pembelajaran yang interaktif juga. Itu sekaligus ideal yang Ibu ingin capai. Iya, saya idealnya ingin anak itu dapat aktif dalam kelas seperti itu, Pak. Oke. Nah, dari kegiatan itu kira-kira dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, diferensiasi segala macam, mungkin ada hal lain yang perlu harus digali lagi dari potensi itu sendiri. Ya, Melihat anak itu sendiri mungkin ada hobinya dan segala macamnya. Ya, setelah saya cari tahu anak ini memang lebih dominan suka di pelajaran non akademik, Pak. Misalkan dia senangnya olahraga, dia senang bermain di lapangan karena memang anak itu ya karena dari keluarga yang juga broken home, jadi dia tuh mungkin mencari hiburannya dengan bermain di luar bersama teman-temannya, gitu, Pak. Oke. Nah, secara tidak langsung sebenarnya solusi yang ditampilkan tadi sudah mulai diwakili oleh Ibu Dea. Tinggal saja kapan nih kira-kira Ibu Dea bisa memperlakukan solusi yang sudah diutarakan tadi. Karena ini mungkin saya harap secepatnya, jadi saya akan melakukan ini mulai dari besok. Saya akan lakukan strategi metode pembelajaran lebih tepat lagi agar anak ini dapat aktif dan teman-temannya juga dapat melakukan kerjasama dengan anak ini, Pak. Jadi anak ini merasa terlibat dan dihargai juga keberadaannya, jadi tidak terasa dikucilkan oleh teman-temannya. Oke. Seperti itu, Wah, Pak. kira-kira kalau menurut perspektif Ibu ini sudah menantang ya kira-kira. Tapi dalam hal ini Ibu sudah sejatinya Ibu sudah memberikan solusi yang terbaik untuk anak. Tinggal saja pemberlakuan yang relevansinya terhadap anak tersebut. Nah, bagaimana kira-kira Bu setelah melakukan proses kegiatan coaching tadi? Ya, setelah melakukan kegiatan coaching ini saya merasa lega, saya merasa hati saya sudah sedikit terkurang, beban pikiran saya berkurang karena saya sudah berbagi permasalahan dan Bapak sudah memberikan tanggapan yang jadi motivasi bagi diri saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik juga, guru yang dapat menyenangkan siswa saya seperti itu, Pak. Oke. Mungkin itu saja kali Bu ya. Bel juga sudah bunyi, mudah-mudahan. Oh iya, the bell. Iya, mudah-mudahan pembelajaran berikutnya akan jauh lebih baik lagi ke kelas Ibu Dea. Itu saja, terima kasih Bu Dea. Ya, terima kasih juga Pak ya atas waktunya. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ilham hari ini, Pak Alhamdulillah Ilham? baik, Ibu. Mana Ibu? Sehat apa Ibu? Alhamdulillah sehat, Ya. Pak Ilham. Jadi hari ini
kita ngobrol-ngobrol sedikit kayak Pak Ilham ya, Boleh, Bu. mengenai ngobrol-ngobrol sedikit untuk mendapatkan menggali informasi-informasi yang ada pada Pak Ilham. Sepertinya saya lihat tadi Pak Ilham itu agak-agak uring-uringan, apa buntu Pak? Atau ada permasalahan lain gimana Bu? Sebenarnya permasalahan ini kayaknya tidak penting juga ya, Bu, ya, tapi masih menggelitik di pikiran. Wih, Ada gelinan Pak aman menggelitik gitu. ada salah satu siswa saya itu yang tidak bisa perkalian. Tadi kata ibu, kata bapak tadi itu antara penting dan penting, berarti penting juga Pak kalau Ya, ini. ada yang tidak bisa perkalian. Ya saya heran juga ya, di kelas 8 kok tidak bisa perkalian. Oh, kelas Jadi saya 8. lebih kepada, ya di satu sisi saya menerima, di satu sisi saya tidak menerima. Pokoknya tadi itu tadi. Satu sisi menerima, satu tidak terima. Tidak nerimanya karena kok bisa di kelas 8 nih tidak bisa perkalian nih. Harusnya itu kan sudah habis di tingkat SD ya, seperti itu. Nah, itu yang jadi bahan pemikiran saya itu. Oh, jadi berarti di kelas bapak itu ada siswa yang tidak bisa perkalian. Kalau boleh tahu Pak, ada satu siswa atau ada beberapa siswa? Kalau kalau dirunut tuh ya, ada yang bisa banget, ada yang entai. Tapi saya mengambil yang terakhir saja lah, yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu tidak Ada bisa satu sama orang sekali. tidak bisa sama sekali. Bisa mungkin saya harap bisa itu seperti ini. Jadi kalau saya sebutkan 8 kali 7 jangan, dia langsung jawab. Nah ini enggak, dia harus mengurutkan dulu 8 kali 7, 7 kali 6. Nah itu. Jadi tidak secara mencongak seperti itu. Jadi Pak Ilham tadi mendapatkan siswa yang tidak bisa perkalian ini. Nah, bagaimana Pak Ilham bagaimana cara Pak Ilham untuk menemukan solusinya dari permasalahan Pak Ilham tadi? Iya, pemberlakuan yang saya lakukan itu dalam hal ini saya coba menggali identifikasi dulu Bu, ya. Kenapa anak ini bisa seperti itu? Terus juga bagaimana pemberlakuannya di rumah? Terus apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Nah, itu sudah saya rangkum, sudah saya teliti. Ternyata dalam hal ini anak tersebut memang dalam hal ini kekurangan juga dari rumah yang kurang komunikasi antara orang tua dengan anak. Lalu orang tua juga tidak merespon kegiatan anak. Jadi ini pembelajarannya tidak komunikatif antara dari pihak sekolah dengan pihak rumah. Nah, itu yang saya lakukan pertama. Yang kedua, saya mengunjungi siswa atau teman sebangkunya untuk bisa sama-sama menjadi tutor sebaya. Jadi pada saat dia menghafal, anak ini juga terus pemberian. Biasanya kalau dalam pelajaran itu saya memberikan ice breaking, terus juga soal-soal yang bersifatnya mengarahnya perkalian supaya anak tersebut bisa untuk terbangun motivasi dan sebagainya macamnya. Lalu yang ketiga, saya panggil setoran. Biasanya saya panggil ya, itu Pak, ya? yang keempat ya. Iya. Yang keempat saya panggil kebetulan saya kan mengajar IPA. Saya panggil ke lab IPA anak tersebut, ya setoran saja hari ini suruh menghafal ini semuanya. Jadi sifatnya itu kontinu. Seperti itu. Jadi ada 4 solusi yang Ada dari 4 Bapak. solusi yang saya. Yang pertama tadi kata Bapak tadi dari rumah ya, Dari Pak, rumah. dari rumah dari orang tua ya Pak. Yang kedua tadi dengan teman sebangku, Dengan teman teman sebaya ya Pak ya. sebaya. Yang ketiga tadi dengan pembelajaran di kelas ya Pak ya, Ya, supaya ice ice breaking segala macam. Yang keempat tadi Bapak panggil siswa Panggil mengadakan pelajaran tambahan begitu ya Pak ya. Boleh. Iya, pelajaran tambahan atau memberikan ya pelajaran tambahan lah ya, Ya, seperti benar. menghafal tadi ya Pak ya. Oke. Setoran. Nah, ya setoran. Baik. Jadi kira-kira kapan ya Bapak akan melakukan hal tersebut? Sebenarnya dalam hal ini karena saya itu menuntut pembelajaran yang ideal yang saya ingin lakukan itu adalah pembelajaran yang aktif, inovatif dan menyenangkan, humanis ya. Jadi lebih kepada secepatnya Bu ini karena sudah urgent kan karena di kelas 8 mau menuju kelas 9 itu pembelajarannya cukup tinggi kalau untuk fisika atau IPA itu sendiri. Berarti Jadi ini secepatnya. Secepatnya. Kira-kira kapan? Pas secepatnya itu tuh saya itu bingung. Pas secepatnya itu kapan? Mungkin hari ini juga boleh sebenarnya kalau anaknya juga punya kans untuk bisa saya home visit ke rumah dan segala macam. Hari ini juga bisa seperti itu. Berarti dimulai dari sekarang. Mulai dari sekarang boleh. Baik Pak. Oke, bagaimana Pak perasaan Bapak sekarang? Iya, terima kasih banget Ibu sudah tercurahkan semuanya ini. Alhamdulillah saya lega juga dengan ngobrol-ngobrolnya. Ya pada dasarnya
ini jadi ruang ya, ruang untuk mengeksplor, ruang untuk bolehlah kategori curhat juga boleh ya. Jadi terima kasih sekali Bu. Ibu sudah menjembatani hasil pemikiran saya. Mudah-mudahan bisa mengurangi. Ya, terima kasih juga ya Pak Ilham ya. Semoga semakin sukses pembelajarannya, semakin sukses Iya, juga siap, Ibu. siswa-siswa Terima kita, kan kasih. tugas kita sebagai guru untuk menuntun anak ya Pak ya. Jadi guru juga kita harus berpihak pada murid ya Pak ya. Semangat Pak untuk menjadi siap. guru terhebat. Oke, Nah, terima kasih ya Pak. Oke, terima Waktunya. kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok tok tok. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk Bu Sally. Iya Pak, terima kasih. Gimana Bu? Gini loh Pak, saya ini ada sedikit masalah Pak di kelas. Itu. Gini loh Pak, ada salah satu siswa saya itu Pak tidak pernah sekolah Pak. Oke, terus? Jadi ya untuk penilaian di setiap harinya kosong Pak. Saya bingung juga gimana ini. Oh itu. Iya. Bu, ya. Jadi apa Bu kira-kira yang menjadi masalah dari anak tersebut? Ya sudah saya tanyain juga Pak ya ke orang tuanya bahwasanya anak ini mempunyai latar belakang yang broken home Pak. Oh, Jadi iya. kedua orang tuanya itu bercerai dan akhirnya Cerai mati, cerai hidup. saya hidup Pak. Oh, cerai hidup. Iya suami. Oke, Jadi jadi gimana Bu? orang tuanya ini bercerai Pak. Jadi untuk masalah ekonomi ongkos sekolah itu dia nggak ada Pak. Jadi susah untuk ke sekolah gitu loh Pak. Oke. Oh, jadi Ibu sudah home visit ke rumah orang tuanya? Sudah Jadi yang Pak. didapat orang tua tersebut bercerai Ibu ya? Iya. Oh itu yang menjadi penyebab kenapa anak tersebut tidak fokus dalam belajar maksudnya dalam Iya, betul Oke. sekali Pak. Itu menjadi fokus. Terus langkah-langkah lain yang Ibu terapkan dalam anak tersebut apa Bu? Saya sudah memanggil Pak ya. Sudah memanggil anak tersebut untuk menanyakan apa yang menjadi kendalanya dan akhirnya dia menceritakan sesuai yang sudah saya visit home tadi kan Pak ya. Kemudian saya juga udah berkomunikasi dengan orang tuanya, juga dengan kepala sekolah juga Pak. Sudah saya tanyakan bagaimana kedepannya anak ini, apakah ada tindak lanjutnya atau gimana. Ya, seperti itu Pak. Jadi pemberlakuan apa saja Bu kira-kira selain Ibu home visit tadi di kelas, apa yang Ibu sudah bisa terapkan dalam anak tersebut? Ya kalau untuk di kelas sudah saya terapkan dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik Pak, sehingga anak itu suka untuk belajar dan memotivasi dia untuk sekolah terus. Oke. Ya namun kendala dengan ekonomi tadi, ongkosnya tidak ada, ya otomatis anak tersebut tidak bisa datang ke sekolah. Padahal sebenarnya anak itu termasuk anak yang berprestasi, anak yang pinter gitu Pak ya, cerdas. Kendalanya dia nggak sampai ke sekolah itu tadi Pak, nggak ada ongkos seperti itu Pak. Oke. Dalam hal ini setelah selesai Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang tadi? Apa yang kira-kira? Alhamdulillah Pak, setelah saya sudah mengutarakan isi hati saya dengan Bapak ini Pak ya, saya sudah banyak saya sudah sangat lega Pak, relax, saya lebih enjoy, lebih tenang ya Pak ya, karena setidaknya masalah saya ini sudah ada penyelesaiannya Pak, seperti itu. Oke, dalam runtutan ini Bu sudah sebenarnya sudah melakukan kegiatan itu tadi, terus solusi yang dihasilkan juga Ibu tadi sudah mengutarakan juga ya, ada beberapa solusi dalam hal ini dan juga merasa sudah plong dengan kegiatannya ya, mudah-mudahan idealnya seperti apa Bu kira-kira Bu untuk pembelajaran siswa ini, ideal yang Ibu harapkan? Ya, yang saya harapkan ke depannya anak itu bisa terus melanjutkan sekolahnya sampai ke jenjang berikutnya Pak ya, dan tetap menjadi anak yang cerdas. Seperti itu Pak. Oke, saja hari Bu ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak atas coachingnya hari ini. Oh, kira-kira apa yang menjadi tujuan yang diharapkan Dari coaching kali dari ini. coaching kali ini? Ya, saya sangat berharap sekali Pak, saya mendapatkan solusi yang terbaik dan penyelesaian masalah ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ilham. Iya, Bu Lili ada waktu kira-kira Bu Lili? Iya ada Pak Ilham. Ada Bu Lili? Iya ada. Bu Lili. Saya ini pusing. Iya kelihatan Pak dari raut mukanya. Kenapa Pak Ilham? Sepertinya ada satu anak saya itu
tidak fokus dalam proses belajar mengajar. Dalam praktikum sih intinya sih. Setiap praktikum dia rada-rada pusing. Iya. Praktikum ya, Pak? Iya. Iya. Jadi sebelum kita lanjut ya, Pak, kira-kira apa nih harapan Pak Ilham dari percakapan kita ini? Iya, harapan saya sih sebenarnya dari kegiatan ini saya ada jalan titik temu lah kira-kira Bu, dari inti permasalahan saya ini. Iya. Jadi tadi kan siswanya kurang aktif ya, Pak, dalam praktikum ya, Iya, Pak? praktikum. Praktikum. Pak Ilham ngajar apa, Pak Ilham? Saya mengajar fisika, Bu. Mengajar fisika Iya. ya, baik. IPA di SMP. IPA ya. Baik, kira-kira apa ya Pak yang menjadi masalah siswa tersebut sehingga siswa tersebut tidak aktif dalam praktikum? Iya, saya coba runut kegiatannya, ada beberapa identifikasi yang saya lakukan dari anak tersebut. Ya kendalanya karena anak tersebut kurang begitu mahir menggunakan alat-alat yang ada di proses pembelajaran praktik itu sendiri. Terus sulitnya untuk bertanya kepada yang lain, terutama karena anaknya juga cukup introvert atau tertutup dalam hal ini. Iya, berarti anaknya memang agak tertutup ya Pak. Iya. Kira-kira apa Pak yang bisa dilakukan supaya anak tersebut bisa tidak terlalu introvert lah dalam pembelajaran? Saya coba ini bahasa kerennya itu out of the box ya. Saya coba melakukan pendekatan interaktif pada anak tersebut, menggali informasi baik dari teman sejawatnya, teman sebangkunya, atau juga teman main sepermainannya. Karena notabene di sekolah ada teman sebangku, di rumah dan sekaligus di sekolah yang sama juga dia sudah punya teman. Memang ternyata setelah saya telisik, memang kegiatannya anak tersebut itu kurang. Nah, disinyalir juga karena orang tua tadi juga, dan juga ada faktor juga ekonomi mungkin. Jadi sulit untuk melakukan pergerakan luas dalam melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di laboratorium di sekolah ya Pak. Iya. Iya. Jadi permasalahannya siswa tersebut berarti tidak hanya di rumah ya Pak. Tidak hanya di sekolah Mas ya, tapi juga ada di rumah. Nah, kira-kira apa lagi Pak solusinya supaya ada solusi lain nggak selain itu? Ya, kalau solusi tentu saja pendekatan intrinsik yang akan saya lakukan dalam kegiatan itu, dan juga memberlakukan informan terhadap anak tersebut. Informan ini bisa dari ketua kelas, teman sebaya atau teman sepermainan seperti itu. Jadi saya meluruskan untuk menjadi kebutuhan. Lalu saya mencoba untuk ngobrol ya, supaya bisa terbuka anak tersebut. Nah, kalau tidak seperti itu anak tersebut makin introvert sehingga tidak out of the box tadi seperti itu. Idealnya yang saya lakukan adalah yang ingin saya terapkan di anak tersebut supaya anak tersebut tidak katak dalam tempurung. Seperti itu. Harus melihat sisi baik dan sisi oke-nya di anak tersebut. Menggali informasi lah sih. Jadi itu ya Pak yang solusi yang Bapak tawarkan untuk anak tersebut ya. Kira-kira komitmennya Pak, untuk komitmennya seperti apa Pak? Kalau komitmennya saya mencoba untuk melakukan kegiatan ini akan terus meneruskan saya lakukan sehingga kegiatan ini juga bisa merubah dari apa yang dia tidak bisa menjadi bisa. Iya. Gitu. Iya, sebenarnya dari percakapan ini sebenarnya Bapak sudah menemukan solusi sendiri ya Pak. Iya, luar biasa sekali. Kok bisa luwes dengan Ibu ya? Dengan Ibu Lili kok bisa saya luwes ya? Oh dengan iya. yang sakit enggak, Luar biasa sekali ya Pak, bisa menemukan solusi sendiri untuk anak tersebut. Dan saya harap nanti anak tersebut bisa berkembang ya Pak. Apa tadi istilahnya Pak tadi Pak? Out of the box. Out of the box ya. Karena saya dulu juga pernah merasa seperti itu Pak. Itu ya, Alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bapak setelah bercerita bersama saya? Bersama saya ya. Alhamdulillah dengan Ibu Lili itu membersamai. Terpuaskan lah ya. Hasanah pemikiran saya yang kalut tadi. Sebelumnya saya kalut Bu. Setelah sekarang sudah plong lah, lebih ringan. Mungkin fokusnya itu bukan lebih plong aja ya Pak ya? Lebih plong, iya. Lebih plong, lebih ringan. Karena saya di sini bukan sebagai alat pemuat.
Dekat. Oke, baik. Terima kasih ya, Iya, Ibu. Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ngetok duluan? Iya. Ulang. Assalamualaikum. Oh, sudah. Udah kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kan. Sudah.